Wis. Ducati, udah nggak pakai Harley, pakai Ducati. Ducati. Bukan, ini Kawasaki. Ini Ducati, Om. Ini Kawasaki. Si Oma. Udah deh, Om. Aku tuh lebih ngerti. Aku sekarang motor. Ini Ducati Street Oke. Fighter. Ini nih. Jadi memang motor ini sengaja konsep customnya itu Ducati Street Fighter. Tapi sebetulnya ini adalah Kawasaki IR6N. Nah, ntar habis ini kita review lebih lanjut. Namun sebelum kita review, gue mau ngingetin kalian buat follow dulu Bray Instagram MWM Custom biar kalian gak ketinggalan karya-karya kita yang lainnya. Tapi sekalian juga Bray, follow juga Instagram pribadi gue. Nah, untuk Instagramnya ada di sini. Dan Instagram MWM Custom kalian bisa follow di sini. Terus buat yang nanya-nanya, alamat MWM Custom ada di mana sih? Alamatnya ada di Jakarta Barat. Nah, untuk detailnya ini dia alamatnya. Jadi buat kalian yang mau custom langsung aja datang ke alamat itu. Oke, kita langsung aja balik ke motornya. Ini dia IR6F by MWM Custom dengan konsep Street Fighter. Oh, lagi ngomong. Oke, ya. Ini bukan Ducati, ini Kawasaki gitu. Jadi kenapa tadi sampai ketipu ya? Ini katanya dibilang Ducati karena area depannya ini nih Bray. Jadi untuk cover headlampnya, nah ini gua niru Ducati Street Fighter nih Bray yang terbaru. Nah buat kalian yang pengen tahu kayak gimana sih cover headlamp Ducati nih, gambar Ducati atau cover headlamp Ducatinya. Dan area belakangnya, nah ini juga sama nih Bray. Ini pakai bodi belakangnya Ducati Panigale lengkap dengan stop lampnya. Bisa dilihat Bray, detail-detailnya gue bikinnya rapi banget termasuk stop lampnya. Dan ini stop lampnya pakai OM-nya Ducati nih Bray. Makanya bisa semirip ini, halus banget. Nah ini bodi belakangnya gue bikin pakai material fiber termasuk bagian headlampnya juga nih Bray. Jadi gue bikin pakai fiber. Nah untuk menyesuaikan frame-nya supaya bisa dipasang bodi Ducati ini, nah untuk frame-nya di area tengah ke belakang, nah ini gue bikin ulang. Jadi buat kalian yang tahu Kawasaki IR6, sebetulnya dia frame-nya itu kan gede dan shock breaker-nya itu ada di sisi sebelah kanan. Namun ini gue pindah ke tengah. Terus yang paling bikin motor ini kayak Ducati Street Fighter yaitu nih Pro Arm-nya Bray. Jadi Pro Arm-nya itu single side ada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya itu kosong kayak gini. Nah ini yang bikin ganteng banget. Dan Pro Arm ini gue bikin Bray atau custom handmade. Nah untuk proses-prosesnya dari awal kayak gini nih Bray, gue bikin pakai material besi galvanis, tebelnya itu 3 mili, 3 mili dan 2 mili. Terus gue buffing, gue las demikian rupa dan bentuknya memang gue bikin menyerupai dengan Ducati Hyper Strada waktu itu. Terus gue juga sempat bikin video perbandingan antara swing arm ori bawaan Ducati dengan swing arm handmade bikinan MWM. Jadi secara bentuk itu mirip banget gitu ya. Nah project ini kenapa? Mungkin ada beberapa kalian yang nanya kenapa nggak pakai Pro Arm asli Ducati aja? Bisa aja Bray, bisa banget. Tapi waktu itu gue cuman nge-challenge diri gue, bisa nggak sih MWM bikin swing arm atau Pro Arm kayak gini? Nah akhirnya gue buktikan di project ini. Secara fungsional ini motor udah gue uji durability-nya dan udah gua test ride juga, ini motor handlingnya aman. Nah bikin motor kayak gini pasti lama banget ya. Orang aja bikin motor biasa doang bisa 2 tahun. 2 tahun. Ya sebetulnya kalau kita kerjakan itu nggak sampai 2 tahun gitu. Jadi kalau yang bikin motor katanya bengkel sampai 2 tahun, 3 tahun, pasti itu lamanya itu di ngantri atau mungkin proyeknya itu dimangkrakin. Tapi kalau pertanyaannya, berapa lama sih Om kalau bikin motor kayak gini? MWM itu selalu ngemaksimalin waktu pengerjaan itu ada di 3 bulan untuk yang di MWM Next Level ini. Karena apa? Sekarang itu kita sudah benahin semua manajemennya termasuk manpowernya. Jadi total kita ada 5 divisi dan 40 orang buat ngerjain project-project motor kalian. Jadi udah nggak ada lagi tuh modif-modif lama di MWM Custom Next Level ini gitu. Jadi selama konsepnya udah sesuai dan tidak banyak revisi tengah jalan, maka timelinenya bisa sesuai dari perjanjian awal. Oke, tadi dari belakang ya. Nah, untuk tangki sih ini sebenarnya masih bawaan si IR6. Ini request permintaan dari ownernya. Karena
dia masih pengen nunjukin sisi originalnya katanya. Jadi biar nggak kehilangan identitas. Jangan sampai motor ini difitnah katanya kayak tadi tuh. Dibilang Ducati lah. Enggak Bray, jadi ini masih Kawasaki IR6. Hanya tampilannya aja. Dibikin mirip-mirip Ducati Street Fighter. Nah untuk tangki kan nggak ada dirubah nih. Terus selain itu, nah area sisi sini nih Bray. Buat kalian yang tahu IR6N, nah ini pasti khas banget si kuping tangkinya. Cuman yang bikin beda, ini gue pasangin winglet nih Bray, di area luarnya. Ini yang bikin tampilannya itu jadi kayak berbeda, tapi sebetulnya kuping tangkinya ini masih ori. Terus gue tambahin juga, nah ini undercoil. Jadi biar area bawahnya ini padat. Terus di ujung, nah ini knalpotnya gue bikin underbelly dan nongol di area body gini nih. Asik sih. Custom juga dong, makanya ada tulisannya tuh MWM Custom. Gitu. Jadi seperti biasa knalpotnya bikin pakai stainless nih. Dan suaranya blar, 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 blar. Kayak gitulah pokoknya. Ya, ntar di akhir video nanti gue nyalain. Makanya jangan skip nih. Terus, oh iya ada lagi yang spesial dari motor ini. Nah, rodanya nih. Jadi sekarang kan lagi musim nih, wheel dope ya kan. Cuman ini wheel dope premium nih. Gue bikin pakai plastik ABS, dikerjakan pakai mesin print atau 3D print. Jadi hasilnya lebih presisi dan lebih kuat. Nah ini pelek yang gue pakai, ring 17, lebarnya 3,5 inch. Nah bannya ini pakai ukuran 120 dari Pirelli atau Pirelli Diablo Rosso gitu. Nah untuk wheel dope-nya bukan hanya gue pasang di area depan, tapi di belakang juga. Nah ganteng banget nih Bray, wheel dope-nya. Jadi ini bukan kayak wheel dope yang kemarin sempat viral ya di bison-bison kerangkeng. Ini wheel dope kelas premium nih Bray. Dan untuk desainnya gue bikin desainnya ngikutin si MV Agusta sesuai request si ownernya katanya pengen wheel dope model MV Agusta. Untuk pemasangannya, nah ini gue kenok di sini, terus di dalamnya juga ada gue pasangin baut. Jadi wheel dope ini anti tsunami lah ya, nggak akan copot tengah jalan gitu. Dan bukan cuman wheel dope-nya doang, velgnya juga ini gua custom. Jadi ini lebarnya itu 8 inch, pakai bannya ukuran 240 dari Pirelli Diablo Rosso juga nih Bray. Jadi motor ini velgnya tapak lebar, belakang 240, depan 120. Pokoknya kalau dilihat dari belakang asoy banget nih Bray. Terus di area belakang juga, nah ini gua pasangin mudguard, jadi biar ramah ketika hujan, nggak nyiprat, nggak ganggu pengendara di belakangnya. Pokoknya motor ini untuk dibawa jalannya jadi nggak ngebahayain karena semua fungsi dari mulai suspensi depan belakang itu aman, pengereman depan belakang juga gua aktifin sama ada fitur yang gua tambahin yang lagi hype sekarang yaitu dashcam. Jadi gua pasangin kamera di sisi belakang dan depan dan kamera ini langsung ke play di dashcamnya nih Bray. Nah dashcamnya sini. Kalau ngomongin dashcam sih sekarang banyak ya dijual di all shop gitu. Jadi gue nggak akan review lebih banyak dashcamnya karena umum lah ya dashcam itu nunjukin buat ngedisplay kamera sama kalian kalau mau buka map itu bisa langsung dari sini dan dashcam ini juga terhubung langsung ke handphone. Jadi mau buka WhatsApp, telepon udah bisa langsung di sini. Cuman yang spesial dari dashcam ini, nah ini gue bikinin housingnya. Jadi gue bikinin housingnya atau dudukannya dan desainnya sama ngikutin Ducati Street Fighter. Kalian bisa lihat detailnya, ini rapi banget. Atau selain untuk tampilan, si cover dashcam ini juga berfungsi untuk keamanan kalau gue bilangnya ya. Karena kalau kita cuma ngandelin bracket mount atau bracket mounting si bawaan dashcam yang cuman kayak bracket-bracketan phone holder, itu rawan banget dicuri di parkiran. Tapi kalau tampilannya kayak gini, orang akan nyangka ini adalah speedometer bawaan motor dan ya nggak ada atau menghilangkan niatan si maling buat nyuri lah ya gitu. Harusnya sih aman, mudah-mudahan. Ya itu upaya kita aja. Terus selain dashcam, nah ini juga menarik nih Bray. Tadi hampir ke skip. Di sini gue pasangin winglet dan winglet ini gue pasangin lampu sen juga nih. Jadi seperti yang tadi gue bilang, motor ini secara fungsi udah gue lengkapin. Jadi lampu depan, lampu rem, lampu sen depan, lampu sen belakang, spion, speedometer, semua lengkap. Jadi harusnya sih layak jalan. Tapi ada juga yang nanya, Om ditilang gak sih bawa motor kayak gini? Nah
Itu gue susah jawab, Bray. Harusnya sih selama kalian surat-surat lengkap, SIM lengkap, pakai helm, aman-aman aja sih ya. Gitu. Paling ya surat knalpot aja sih. Tapi ya gitu. Motor gede kalau knalpotnya nggak ada ngeblar-ngeblarnya, kayaknya gimana gitu gitu. Jadi itu balik lagi ke selera lah ya kalau urusan knalpot. Oh, dari tadi aku saltok banget. Apaan lagi? Lampunya, Kenapa? lampu depan, lampu belakang, Heeh. keren banget itu Uh, kadang. oh iya dong. Iya dong. Beli tadi. Enggak dong, ini MWM yang bikin. Kan namanya MWM custom. Jadi segala sesuatu atau yang terpasang di motor ini itu hasil custom di bengkel kita gitu. Termasuk lampu depannya nih. Nah, di sini ada lampu senjanya dan lampu utamanya juga asik, Bray. Cukup terang lah gitu. Terus lampu belakangnya. Nah, lampu belakangnya karena tadi gue bilang ini punyanya Ducati. Nah, tampilannya bisa kalian lihat nih, Bray. Ini mewah banget. Tuh. Ini sennya gue matiin dulu ya. Tek. Nah, ini remnya ketika gue rem. Cah. Tuh. Asoy kan? Nah, buat kalian yang pengen bikin body kayak gini juga bisa langsung datang ke MWM Custom. Pokoknya semua yang terpasang di motor ini garapan kita. Dan kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih Om bikin motor dari referensi model lain? Bisa, Bray, karena MWM itu bisa bikin motor dengan ya desain sesuai keinginan kalian. Kita bisa bikin, kita bisa produksinya sendiri. Untuk material selama ini yang kita buat, kita nguasain tiga ya. Pertama, kita menguasain fiber buat kalian yang suka fiber. Yang kedua, kita juga nguasain metal shaving. Jadi metal shaving ini juga bagi dua lagi, bisa pakai galvanis, besi, bisa pakai aluminium juga. Jadi buat kalian yang pengen bodinya ringan, nggak karat, nah aluminium cocok nih. Gitu. Dan biasanya galvanis atau aluminium itu diterapkan di motor-motor cruiser, Bray. Kalau motor-motor sport kayak gini, mereka lebih memilih pakai fiber. Dan yang paling baru nih, Bray, ngejar ringan, kita juga nguasain body dengan material plastik ABS dan diproduksinya pakai mesin 3D print. Nah, itu lebih ringan lagi dan lebih presisi gitu. Oke. Habis ini kita langsung spill aja suaranya kayak gimana nih. Kita nyalain. Oke, langsung aja kita nyalain. Asik kan? Motor jadul, ini udah kategori motor jadul, Bray, 2016. Kawasaki IR 650. Harga secondnya juga murah meriah. Tapi ketika udah dirubah tampilannya jadi kayak gini, bakalan ganteng diajak nongkrong di Sensi buat San Mori. Oke, segini aja video gue kali ini. Habis ini gue akan coba riding biar kalian juga bisa lihat motor ini ketika gue naikin kayak gimana. Namun gue juga mengingatkan kalian, jangan lupa subscribe channel gue biar gue makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Dan share juga ya, jadi biar teman-teman kalian juga tahu karya-karya MWM. Terus tadi jangan lupa follow juga Instagram kita di mwm.custom. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Gue Wahab dari MWM Custom undur diri. Thank you.